biodynamic farming gitu. Kalau biodynamic farming itu ada mistismenya gitu ya. Di lahan itu biasanya dikasih tumbal, dikasih biar apa ndak diganggu apa gitu, dikasih tulangnya celeng gitu. Biodinamik itu juga pola-pola pertanian yang berkelanjutan gitu. Biodinamik ini gitu. Ada elektrokultur. Elektrokultur ini juga dilakukan sama beberapa leluhur kita. Contohnya kalau hari ini itu dikembangkan antena di atas greenhouse atau apa yang diberikan kabel ditancapkan ke tanah. Itu juga kan itu dikembangkan di beberapa negara itu untuk insektisida juga. Elektrokultur itu juga mungkin tidak populer ya. Elektrokultur ini menggunakan semacam semacam kayak koil-koil gitu ya. Jadi menggunakan kumparan-kumparan semacam penangkap sinyal antena itu dipercaya itu dapat magnet ya. Yang berhubungannya dengan itu magnet itu dipercaya dapat merangsang pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Agen hayati. Itu biological farming. Itu sama, itu pertanian yang berkelanjutan, mikroorganisme dan lain sebagainya, menggunakan bakteri, chemical farming atau pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan kimia sintetis gitu. Nah, itu yang kedua itu adalah organic farming atau pertanian yang menggunakan material-material organik kan gitu. Permakultur, permanen agrikultural itu juga banyak dilakukan. Itu juga ada prinsip-prinsip apa sih itu smart farming. Jadi banyak metode di dunia ini, banyak metode-metode yang bisa teman-teman ambil di sana. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Brutal Farm. Jadi malam ini saya akan membicarakan tentang beberapa model-model pertanian yang saat ini sedang berkembang ya, saat ini sedang banyak dilakukan secara umum gitu ya. Dan tujuan saya membuat video ini nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan akan melakukan metode pertanian yang seperti apa, seperti itu ya. Yang cocok dengan passion teman-teman, tentunya seperti itu. Nah, yang hari ini sangat umum itu sebenarnya ada banyak sekali metode pertanian itu yang dikembangkan mulai dulu sampai hari ini gitu. Kalau yang baru-baru ini kan smart farming kan gitu. Smart farming itu pertanian yang menggunakan teknologi terbaru kan gitu. Nah, itu juga mulai berkembang. Tapi intinya masih pada sampai hari ini itu ada dua yang umum kita kenal, yang umum ya. Saya harus memakai istilah umum di sini, yaitu chemical farming atau pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan kimia sintetis gitu. Nah, itu yang kedua itu adalah organic farming atau pertanian yang menggunakan material-material organik kan gitu. Sebenarnya saya juga tidak begitu setuju sih, meskipun itu sudah menjadi kebenaran umum ya tentang istilah dua pertanian ini, chemical dan organik, karena di
di dalam pertanian kimia pun itu juga masih ada apa namanya, masih ada organik di situ gitu loh, masih ada organik di situ, masih ada kompos di situ sebenarnya, nggak ada full kimia gitu. Ya ada sih yang memang full kimia gitu. Uh, Dia tidak menggunakan media tanah, media dasar tanah gitu. Ada sih. Tapi kan ya tetap nanti baliknya juga ada material organik nanti di sini seperti air gitu kan, tetap dibutuhkan kan gitu. Sebaliknya di pertanian organik juga seperti itu. Pertanian organik itu juga ada apa namanya, kimia, proses-proses kimia di dalamnya gitu. Amonia dan lain-lain sebagainya, itu zat-zat kimia yang terjadi pada saat proses itu kan, di komposter dan lain sebagainya, itu juga ada ada proses kimiawi di sana gitu. Tapi intinya sebenarnya kalau pertanian kimia itu sebenarnya pertanian yang menggunakan kimia-kimia sintetis atau kimia-kimia buatan gitu. Bukan kimia organik ya, yang diproduksi dari proses organik gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Di luar itu masih banyak sekali metode-metode pertanian yang tidak umum dan juga orang-orang mungkin tidak banyak yang tahu gitu. Ada permakultur, permanen agrikultural, itu juga banyak dilakukan. Itu juga ada prinsip-prinsipnya, turunannya itu dalam konteks membangun pertanian yang terintegrasi, mulai dari ternak, rumah, desain, teknologi tepat guna maksudnya, dan banyak metode di situ, sampai penataan kampung ya, itu juga banyak yang dilakukan kan itu. Kemudian ada apa ya lagi itu, elektrokultur itu juga mungkin tidak populer ya. Elektrokultur ini menggunakan semacam kayak koil-koil gitu ya. Jadi menggunakan kumparan-kumparan, semacam penangkap sinyal antena, itu dipercaya itu dapat magnet ya, yang berhubungannya dengan itu magnet itu dipercaya dapat merangsang pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Kemudian biodiversity kan gitu ya, ada macam-macam. Terus di Jepang itu juga banyak, di beberapa daerah, di beberapa negara itu juga sebenarnya sudah ada metode-metode pertanian yang itu mempunyai cara-cara yang unik tersendiri gitu. Kemudian ada biodynamic farming gitu. Kalau biodynamic farming itu ada mistismenya gitu ya. Ada apa namanya, yang mungkin bisa dibilang klinik gitu kalau saat ini kan gitu. Secara sains masih sulit dibuktikan. Kalau saya sendiri itu madhabnya bikin sendiri gitu. Sebenarnya temen aja, ada salah satu temen namanya Om
Jack gitu ya, Arum Jack itu menilai cara saya bertani itu katanya brutal farming, brutal farming system. Nah, kalau di brutal farming saya itu melakukan sesuatu itu ada kesadaran bahwa proses alam itu memang kadang itu saling apa ya, ya saling memangsa, saling menyakiti, tapi tidak ada itu adalah proses alami gitu loh. Seperti adanya eh, proses alam seperti adanya longsor itu kan karena itu sebenarnya adalah proses alami. Yang menganggap itu adalah tragedi, yang menganggap itu adalah bencana, itu adalah kita manusia gitu. Sebenarnya kalau alam ya seperti itu gitu. Jadi kalau ada tanaman terserang hama itu kan sebenarnya juga proses alami gitu loh. Karena hutan sudah menipis, karena penggunaan pestisida terlalu banyak, akhirnya makan petani, makan apa tanamannya petani kan gitu. Atau yang paling simple itu ketika lebah ini adalah fungsinya untuk serbuk sari kan gitu, dan pertanian kita sudah menggunakan chemical, pertanian kimiawi sintetis gitu, akhirnya banyak lebah-lebah itu yang mati kan gitu. Itu mempengaruhi produktivitas dari pertanian itu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kita yang menganggap bahwa ini adalah bencana gitu. Gagal panen itu adalah bencana, tapi kalau menurut alam itu sebenarnya itu adalah sebuah keseimbangan. Jika kamu menggunakan ini, maka efeknya seperti ini. Itu adalah sebuah keseimbangan. Alam itu mempunyai cara tersendiri seperti itu. Gitu kalau madhab saya, brutal farm. Nah, di luar itu sebenarnya tanah kita itu sangat subur sekali gitu. Dan metode-metode yang digunakan di luar yang hari ini ditulis kemudian menjadi sebuah literatur atau menjadi karya ilmiah yang itu dipatenkan, itu sebenarnya banyak sekali kebudayaan-kebudayaan bangsa kita yang sebenarnya itu menggunakan metode-metode apa ya, yang tidak metode-metode yang sebenarnya hari ini sudah booming di sana atau masih didalami, itu sebenarnya di sini di Indonesia juga sudah dilakukan gitu, karena negara kita itu agraris ya kan gitu. Seperti biodinamik kan gitu. Biodinamik itu menggunakan hitungan yang tadi, yang ada kliniknya tadi, menggunakan perhitungan penanggalan, astronomi, kemudian sampai dia itu menanam tanduk kerbau yang diisi bunga gitu. Terus apa namanya, ya kayak gitu. Jadi itu sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita gitu. Jadi memang kalau ini, sebelum saya kembali lagi ya membahas tentang pilihan pertanian antara dua tadi ya, antara chemical atau organik kan gitu. Ini sebagai pertimbangan primer gitu kan ya. Jadi seperti saat menanam itu, orang-orang dulu atau leluhur kita itu selalu mencari hari baik gitu. Apakah ini salah? Kalau menurut apa tadi, pertanian biodinamik itu tidak salah, itu metode yang benar gitu. Kalau menurut
smart farming, mungkin itu salah kan. Bisa jadi salah karena teknologi belum mencapai ke situ sebenarnya. Kalau menurut biodinamik itu benar, karena biodinamik itu prinsipnya astronomi kayak gitu kan. Terus ada mistisme di dalamnya, memberikan bunga, memberikan harum wangi di apa tanaman, kan gitu kan ya. Nah, eh, sebelum kan biasanya itu salah satunya ya tadi kayak apa namanya mencari apa penanggalan sebelum tanam, terus ada selamatan masa panen. Ini kan sebenarnya mengundang kita berdoa di situ. Mistisme kan atau spiritual itu masuk pada wilayah biodinamis farming. Kalau menurut apa namanya disiplin ilmu pengetahuan kan seperti itu. Nah, itu yang biodynamic farming. Ada beberapa contoh. Tapi coba saya akan membicarakan lebih dalam lagi ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman kan gitu. Ada di mana kalau mengenai perhitungan penanggalan Jawa dan lain sebagainya itu ada pengaruh dengan dunia pertanian juga kan gitu. Misalnya ada satu penelitian tentang satu ekor kupu yang mati secara tidak wajar di salah satu benua akan menyebabkan badai besar di benua yang lain. Itu kan sebenarnya sebuah keseimbangan ya, sebuah keseimbangan tentang keseimbangan dunia kan gitu. Jadi kita itu dipengaruhi oleh bulan, makanya bulan kan ya, bulan. Jadi kita itu dipengaruhi oleh waktu ya, hitungan waktu. Ada gimana ya saya menjelaskan, umpamanya gini aja. Pada saat terang bulan itu gaya tarik bumi itu sangat kuat pada saat bulan purnama kan gitu. Apa namanya gravitasi, maksudnya gravitasi itu tidak seperti biasanya, sangat ringan gitu ya. Itu makanya ada di beberapa negara itu sampai rusa itu mengalami kesakitan mencopot pada saat bulan purnama gitu, anjing meraung-raung gitu kan. Terus bambu tidak boleh dipotong pada saat bulan purnama, atau air laut naik kan, kalau bulan purnama itu air laut naik kan gitu. Pada masa bulan purnama itu air laut naik gitu karena gravitasi. Nah ini kan sebenarnya bulan itu bulan ya, ngomong no bulan itu makanya ada hitungan bulan dalam 30 hari kan gitu. Itu ada pengaruh dari perputaran bumi dan itu memang mempengaruhi gitu, mempengaruhi proses tumbuh dari tanaman itu sendiri. Jadi ketika bulan purnama ini kan pertumbuhan tanaman itu juga ada pengaruh seperti itu. Jadi bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu itu ada pengaruh dari kan kita itu sebenarnya mikro ya, mikrokosmos gitu. Ada makrokosmos besar itu, matahari yang berputar mengelilingi bumi, ada bulan, itu juga mempengaruhi. Matahari itu kan mempengaruhi tanaman kan gitu. Itu kan juga berputar. Nah ini ada hitungannya sangat kompleks dan itu setiap daerah, setiap negara itu mempunyai hitungan sendiri-sendiri. Kalau hitungan, maaf ya, ini tidak bermaksud untuk ngomong rasis atau apa ya. Kalau hitungan Arab yang kita pakai untuk menanam di Indonesia ini kan menjadi salah kaprah kan gitu. Karena ada hari-hari spesial umpamanya di Arab pada saat apa gitu, kejadian apa, dan ini terulang kan gitu.
di Indonesia, karena pada saat itu bulan dan matahari dan makrokosmos ini mempengaruhi titik tertentu pada belahan bumi mana gitu. Nah di Indonesia juga seperti itu, makanya leluhur kita itu dari ilmu Titen, dari ilmu Titen itu apa ya? Dari ilmu catatan gitu ya. Niteni itu cermat ya, dari ilmu kecermatan itu dia sudah mengambil beberapa kesimpulan sederhana gitu, bahwa oh kalau hari Rabu Pahing gitu kan, itu nggak boleh nanem karena ini bakal banyak ini kan gitu. Uh, Contoh kecil seperti itu. Oh kalau di sini Rebo Wage nggak boleh motong pring, nggak boleh motong bambu karena seperti ini. Kalau padang bulan atau bulan-bulan antara tanggal 12 sampai 13 hitungan Jawa, kalender Jawa ya, kalender bulan Jawa, itu tidak boleh motong bambu karena bambu muda lagi. Jadi kandungan air dalam bambu ini diserap, penyerapan bambu terhadap kandungan air ini cepat karena gravitasi turun kan ya. Karena padang bulan itu tadi, karena bulan purnama itu tadi, akhirnya kandungan air di dalam bambu ini banyak sekali, dan ketika bambu dipotong itu dia mudah lagi gitu, karena kandungan banyak. Kemudian ada zat yang disukai oleh rayap gitu di cairan itu gitu, akhirnya bambu menjadi gampang gampang totor gitu, gampang totor itu gampang dimakan rayap kan gitu. Nah itu contoh-contoh kecil dari hitungan atau biodinamik tadi ya, biodinamik. Kalau di luar sudah di standar ilmunya sudah jelas kan itu, karena mereka memang kebudayaan mencatat. Kalau kebudayaan kita kan kebudayaan uh, tutur ya, bertutur ojo iki gak ilok kan gitu, jangan ini soalnya gini gitu. Tapi itu kias sekali, dan itu sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam itu, wah ini masalah hari menanam saja ya, masalah hari menanam sudah gitu. Ini belum akhirnya efeknya itu banyak sekali, bukan hanya tentang tanaman, tapi ini akhirnya tentang pernikahan dan lain-lain. Itu efek membangun rumah dan lain sebagainya. Nah kalau umpamanya berbicara tentang itu berbicara tentang biodinamik ya. Contoh lagi, uh, bunga itu kan sebenarnya, bunga mawar atau bunga melati itu sebenarnya kan, kalau kalau umpamanya ini bunga ya, ini sebenarnya kan ada resonansi ya, ada resonansi gitu. Mungkin bunga melati yang kecil itu kalau banyak itu jarak 1 meter masih bisa kecium, tapi kalau satu gitu yang saya pegang mungkin ini jaraknya baru 20 cm gini baru tercium. Semakin dekat kita semakin apa semakin kuat aroma itu. Nah, itu menunjukkan bahwa bunga mawar itu mempunyai energi kan itu. Maka kadang itu di beberapa sudut sudut lahan itu sama orang-orang leluhur kita dulu itu diberi beberapa tanaman gitu. Ini sebenarnya itu sebenarnya nilai-nilai biodinamik kan gitu. Itu nilai-nilai biodinamik. Ada beberapa serangga contohnya, yang suka menyerbuk itu, tawon dan lain-lain itu suka terhadap aroma ini. Dan kalau penciuman kita kan jaraknya 20, tapi kalau serangga-serangga itu jaraknya kemungkinan ya ini berkilo-kilo sudah tahu keberadaan di mana bunga-bunga atau pohon-pohon yang sedang mekar kan gitu. Sama dengan daun kelor gitu kan, daun kelor itu bukan mistis. Daun bambu memberikan bunga-bungaan pada tanaman untuk pupuk itu sebenarnya juga itu banyak di beberapa negara itu namanya biodynamic farming gitu. Nah jadi banyak sekali teman-teman metode-metode
bertani itu. Mungkin yang kita pahami cuma chemical dan organik kan gitu. Itu biodinamik itu juga pola-pola pertanian yang berkelanjutan gitu. Biodinamik ini gitu. Ada elektrokultur. Elektrokultur ini juga dilakukan sama beberapa leluhur kita. Contohnya kalau hari ini itu dikembangkan antena di atas greenhouse atau apa yang diberikan kabel ditancapkan ke tanah, itu juga kan itu dikembangkan di beberapa negara itu untuk insektisida juga. Teman-teman bisa browsing lah elektrokultur gitu ya. Sebentar ya, gelegean teman-teman, ngopi dulu soalnya bab yang lain ini kan. Kalau elektrokultur itu kayak ya ini secara saintifik mungkin belum tapi ada ya saintifik, ada HP itu kan sebenarnya pengembangan elektrokultur juga, sinyal kan intinya sinyal gitu. Cuma hari ini memang ada alat ukurnya, lebih keren elektrokultur itu. Jadi dia memanfaatkan logam, memanfaatkan batu mulia gitu seperti akik gitu kan, batu akik itu di lilit oleh kawat tembaga dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya dilakukan juga oleh leluhur kita gitu. Di atas rumah itu kan biasanya dikasih paku emas gitu kalau dulu kan ya. Kasih paku emas, dikasih macam-macam lah. Di lahan juga ditanami, kadang lahan itu dikasih tembaga atau apa gitu. Itu adalah elektrokultur, teman-teman. Atau kalau kembali lagi ke biodinamik, baru ingat ini soalnya. Itu di lahan itu biasanya dikasih tumbal, dikasih biar apa ndak diganggu apa gitu, dikasih tulangnya celeng gitu. Itu biodinamik. Kalau teman-teman browsing ini di Wikipedia atau apa biodinamik itu kayak gitu, wis tengkorak apa dikasih bunga ditanam gitu. Dan itu memang iya. Cuma belum dikaji lebih dalam gitu aja loh. Nah, karena hari ini itu yang mendominasi menguasai ilmu pengetahuan kan, atau menguasai metode-metode itu kan yang berkuasa kan gitu. Ya yang hari ini yang berkuasa ya barat kan gitu. Otomatis metode-metode yang datang dari timur, yang datang dari timur tengah itu nggak populer kan. Yang hari ini populer itu memang chemical dan organik. Sama dengan kayak apa namanya, metode kesehatan hari ini kan semuanya obat kimia, akupuntur, pijat, jamu dan lain sebagainya itu kan juga metode kesehatan. Di India juga macam-macam. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini yang harus teman-teman ketahui ya. Gitu. Kalau tadi sudah membicarakan tentang permakultur, elektrokultur, biodinamik, brutal farm, nyantol juga kan ya akhirnya. Nah, kalau kembali pada akhirnya ngomong panjang lebar kan. Nah, sekarang kembali pada pupuk atau kok pupuk, kembali kepada chemical farming ya, atau pertanian kimia sintetis ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi pertanian ini itu populer itu kalau nggak salah itu sekitar 1970-an. Saya belum lahir kan gitu. Dan pupuk risetnya itu dimulai pada abad ke-18. Jadi 1800 sekian itu memulai riset-riset lah, penemuan-penemuan gitu kan.
Kemudian mulai digunakan itu 1940 kalau nggak salah, dan mulai digunakan, mulai dipopulerkan tahun 1970-an kalau nggak salah gitu. Masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah ya itu sekitar tahun 1964 atau ya 64 itu pupuk kimia masuk ke Indonesia. Jadi umurnya belum lama. Pupuk kimia, pestisida, insektisida kimia itu belum masuk ke Indonesia sebelum tahun itu. Umurnya belum lama. Berapa tahun ya? Berapa tadi? Dari 6, 7, 8, 9, 40 tahunan ya. Lebih lah. Ya sekitar segituan lah masuk ke Indonesia. Dihitung sendiri ya, matematika saya lemah teman-teman. Dan itu efeknya sampai ada gitu. Kalau pertanian kimia ya pasti ada gitu. Nah, jadi oh iya, satu lagi teman-teman. Satu lagi ada yang kelupaan, ada biological farming. Kebetulan saya juga menggunakan itu gitu, biological farming. Atau lebih populer, ini kimia kita pending dulu ya. Lebih populer itu pertanian menggunakan agen-agen hayati gitu. Kalau di diskusi-diskusi pertanian yang ada gitu, agen hayati itu biological farming itu sama, itu pertanian yang berkelanjutan, apa namanya, yang menggunakan mikroorganisme dan lain sebagainya, menggunakan bakteri untuk metode-metode pertanian mereka gitu. Intinya satu teman-teman, sebelum saya balik ke kimia tadi ya, intinya satu, metode-metode yang ada itu adalah untuk bagaimana memberikan menciptakan produktivitas tanaman atau komoditas lebih baik lagi gitu. Atau hari ini juga ada smart farming. Smart farming itu ada yang organik dan ada chemical, kimia. Nah, untuk yang kimia ini tadi sampai mana? Sampai sejarah ya, sejarah kimia. Kemudian hari ini memang kimia itu cepat sekali teman-teman. Jadi kalau pertanian kimia itu ngomongkan bisnis ya, itu cepat. Tapi hukum dunia ini kan kalau sifatnya itu semakin kita melempar bola kasti atau bola yang mantul itu kan kembalinya juga cepat gitu. Itu hukum dunia juga. Kalau kita motoran kencang sekali, sekencang-kencangnya itu juga ada efek gitu. Kalau jatuh juga sakit kan gitu. Gitu. Dan kalau kita kalau kita ingin cepat, ya nanti pasti ada efek sampingnya gitu. Intinya gitu. Oke, nggak apa-apa kalau umpamanya bisnis itu nggak masalah. Masalah lah gitu. Saya itu pilihan teman-teman ya. Kembali lagi itu pilihan teman-teman. Kalau beberapa pertanian ini digabung, itu yang kontradiktif cuma chemical farming, pertanian kimia, sintetis gitu.
ada yang bisa masuk, ada yang bisa masuk, ada yang tidak gitu loh. Teman-teman jangan oh saya semi organik, nggak bisa, nggak bisa. Oh saya ya bisa sih, tapi pasti ada yang kalah salah satunya gitu. Ada yang terbuang percuma salah satunya gitu. Kalau teman-teman bertani berkelanjutan, ya wis pertanian berkelanjutan aja. Kalau kimia, ya wis kimia aja gitu. Semua punya dampak gitu. Uh, ini mungkin sekitar berapa puluh tahun yang lalu itu pupuk masuk ke Indonesia, pupuk sintetis ya. Kemudian pestisida, fungisida, bahkan herbisida masuk semua. Sida-sida itu masuklah semua ke Indonesia. Itu juga mempunyai efek samping gitu. Efek sampingnya apa? Ada residu-residu yang ditinggalkan di situ. Ada apa namanya? Penyakit gitu. Yang menyebabkan penyakit kan gitu. Itu kalau kimia ya pasti itu, dan itu karena itu sudah hukum dunia, karena kita melakukan percepatan itu tadi gitu. Pertumbuhannya memang jos. Umpamanya kita memakai pupuk G gitu kan, terus gitu. Kalau kebanyakan tapi juga mati juga itu tanaman. Terus kena ulat kita menggunakan insektisida ini gitu. Insektisida ini mati ulat itu dalam sehari. Sampai kadang orangnya yang nyemprot itu juga semaput sampai mati juga ya ada. Itu banyak kayak gitu. Yang nggak banyak ada lah. Karena dia mungkin dosis yang digunakan berlebihan gitu. Berlebihan terus tidak standar dalam arti ngeremehke gitu. Ngeremehke, nggak apa-apa ini, saya sudah biasa minum-minum ini gitu. Kan biasanya gitu ya, tipe orang kita itu kan nantang kan gitu ya, nantang. Wah, biasa tak ombe lah gue kayak gitu. Ya, efeknya kadang ya fatal gitu. Jadi teman-teman kalau menggunakan kimia ya harus tetap terukur, nggak bisa tanaman itu nggak bisa hidup dari pupuk kimia sintetis, itu nggak bisa. Itu juga melalui proses yang panjang, yang kompleks dalam tanah. Kalau nggak percaya, teman-teman tanam itu bibit gubis atau bibit apapun itu di pupuk G gitu, atau di pupuk U atau di pupuk N gitu ya, tanam aja mati itu. Maka masih butuh tanah gitu, maka masih butuh media air, butuh gitu. Jadi kalau berlebihan ya nggak bagus kan gitu. Sama dengan pestisida, fungisida, sida-sida itu, herbisida apalagi. Itu juga harus penggunaannya sesuai, hati-hati gitu kan. Nah, kalau organik itu kelebihan dan kekurangan kimia ya. Kelebihannya produksinya tinggi, ada efek samping. Efek sampingnya tanah terkena residu, terus juga otomatis beberapa biota yang ada di tanah, bakteri-bakteri itu mati. Itu otomatis sudah. Tidak bisa dipungkiri, itu sudah jelas. Akhirnya tanah itu menjadi tanah yang tandus, kering, dan tidak produktif. Itu resikonya. Dan itu juga adik gitu loh, kayak narkoba itu loh. Dia butuh terus, jadi dan semakin hari semakin resisten, semakin kebal, dan semakin minta banyak. Itu kekurangan dan kelebihan. Dan ini saya harus mengatakan apa adanya. Hari ini produktivitas pertanian di beberapa daerah sangat menurun sekali, dan itu sulit sekali. Karena memang itu tadi,
rata-rata hampir semua petani kita menggunakan chemical farming. Jadi memang ada penurunan tingkat kesuburan tanah. Dan itu tidak diimbangi dengan menyuburkan tanah kembali. Itu. Nah, ini belum ke organik sih. Ke kimia sih ayo. Harapan saya itu, waduh harapan saya kayak sederhana aja ya. Enggak gini. Sebenarnya itu kadang itu banyak di antara petani kita itu yang bahkan ngomongkan ini beneran ya di desa-desa itu ini ngomong apa itu pestisida, apa itu fungisida, apa itu insektisida, apa itu herbisida dan sida-sida lainnya itu nggak ngerti. Yang dipahami mereka adalah merek dagang. Kalau ini digunakan ini digunakan ini digunakan ini. Gitu. Ya, kan gitu. Ini juga menjadi masalah. Akhirnya banyak di antara kalau yang muda-muda ini masih nggak gitu lah, nggak gitu-gitu banget. Dia masih belajar tentang pestisida, insektisida dan sejenisnya. Itu fungsinya untuk apa, penggunaannya, standarnya seperti apa masih belajar. Tapi banyak juga yang males ah, gak ngurus ngono-ngono iku kan gitu. Pokoknya saya setiap minggu komposisi nyemprot saya ini ya. Karena kata tetangga saya ini yang terbaik ya ini yang saya pakai. Dengan takaran ngawur. Nah ini kan membuang-buang duit ya. Sebenarnya kan istilahnya itu gini, kebutuhan tanaman itu apa sih gitu. Oh pusing ya harus kalau kimia ya bodrek kan gitu. Oh ini lagi datang bulan oh ya kiranti kan gitu. Oh ini sakit mata oh iklan semua ya. Oh ini pakai obat tetes mata kan gitu. Kan gitu sebenarnya. Ini enggak. Oh ini pusing, dikasih obat tetes mata, dikasih obat datang bulan, dikasih obat pegelinu, dikasihkan semua. Dan itu tiap minggu dikasihkan, meskipun nggak pusing. Ini kan yang menjadi masalah. Ya yang untung ya, distributor obat lah, kan gitu. Distributor bahan kimia. Dan ya nggak nyalahkan juga, petani kita juga nggak mikir ya, kan gitu. Tuh. Sedangkan mbok ya dipikir kan gitu. Yang menumbuhkan tanaman ini apa sih? Yang utama loh ya, kan tanah. Tanah. Ya tanah ini yang harus menjadi fokus utama. Nah, kalau sudah tumbuh, itu kan ada pengaruh matahari dan lain sebagainya ya. Itu kompleks lah kalau dijelaskan. Kalau tumbuh kena hama, ini bukan yang memberikan, ini kan cuma pengendalian aja, pengendalian bagaimana kita mengendalikan, bukan menghilangkan, tapi mengendalikan hama kan gitu. Jangan terobsesi terlalu jauh gitu kan gitu. Gitu teman-teman. Jadi ada efek sampingnya lah. Hari ini kita petani-petani muda, saya juga itu hari ini banyak di antara seumuran saya ini itu sudah kesulitan untuk bertani itu. Dengan banyaknya hama, dengan banyaknya penyakit, dengan banyaknya macam-macam lah, dengan tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun. Karena apa? Efek dari penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan dulunya. Nah, sekarang masuk ke bab organik. Yang saya harus menyebut istilah organik ya, sebenarnya saya nggak
begitu sepakat dengan istilah organik ini. Tapi saya akan menyebut karena itu adalah istilah umum. Nah, kalau organik itu dia itu kelebihannya itu kesuburan tanah terjaga. Kos produksi itu rendah gitu ya. Kos produksi rendah karena nggak banyak modal di situ. Tapi pertumbuhannya memang lambat. Pertumbuhannya lambat. Itu tidak bisa dipungkiri memang gitu. Berbeda dengan yang kimia. Tapi meskipun lambat, kadang usia tanaman lebih panjang. Gitu. Bahkan rasa buahnya, umur buahnya, ini lebih lama. Rasa buahnya lebih enak. Itu iya, memang gitu. Kalau cabai pedasnya lebih pedas gitu. Ini organik. Ada organik yang ekstremis. Ekstremis organik itu ada. Bibit dia nggak mau beli. Bibit harus bibit sendiri. Jarak tanam dari lahan kimia harus sekian meter. Itu ada. Ada yang kayak gitu. Tapi teman-teman, kalau ngomongkan organik itu kita harus siap. Intinya itu kita memasuki jalan terjal loh ya. Serius ini. Secara hitung-hitungan bisnis ini memang lambat gitu. Kalau apalagi teman-teman nggak punya pasar organik, nggak punya pasar yang membeli. Kenapa sih organik itu mahal? Karena memang perawatannya rumit. Itu bukan mahal karena organik itu sehat, nggak hanya itu. Itu kan alah. Sebenarnya kalau ngomong petani sama petani, kenapa organik mahal? Karena perawatannya rumit. Bayangkan ada ulat itu kita masih mikir supaya ulat banyak ini bisa mati itu gimana caranya? Yang dikasih pahitan itu zat-zat daunan atau beberapa biji atau apapun itu bahan-bahan organik itu yang ditumbuk atau apapun itu yang kita semprotkan pada lahan atau zat perangsang misalnya pedas dan lain sebagainya itu kita semprotkan pada tanaman. Ini kadang juga gitu, ulat itu nggak mau mati. Ini saya sudah lakukan teman-teman. Ini saya sudah lakukan gitu. Jadi ulatnya itu nggak mau mati. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi kadang itu sampai di matiin sama tangan satu-satu gitu. Sedangkan kalau hama udah nyerang, ya udah habis itu tanaman kita itu. Habis, nggak bersisa. Umpamanya kena fusarium gitu ya. Atau busuk batang gitu. Itu 2 hari loh. 1000 tanaman habis 2 hari. Musim hujan tinggi, kabut kalau di gunung sudah 2 hari selesai. Mati semua tanaman kentang atau tanaman tomat itu mati semua. Nah, apa itu menggunakan kimia itu masih seperti itu, apalagi menggunakan organik. Nah, ini kan bisa jadi pertimbangan kan. Mau mupuk masih menggunakan air leri, masih menggunakan POC, ribet organik itu. Sangat ribet. Waktu kita itu banyak tersita pada membuat sesuatu harus gini. Tapi keuntungannya kalau dikonsumsi sendiri aman. Kesuburan tanah terjaga, pasti terjaga kesuburan tanahnya. Jadi ditanami apa-apa itu mudah. Meskipun nanti kalau kita kan hidup di umpamanya tetangga kita kimia semua. Terus kita bertani organik. Otomatis
wabah atau penyakit-penyakit itu datangnya ke kita karena mereka merasa aman kan gitu. Datangnya itu ke lahan kita, makan di situ sepuasnya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Buyar, habis tanaman kita. Nah, ini teman-teman. Jadi ini saya mengatakan apa adanya. Ini akan menjadi pilihan teman-teman ya. Tapi ya, tidak ada residu di tanah. Kita menjaga bumi itu. Apa namanya? Keseimbangan alam terjaga di sana. Itu teman-teman. Jadi kalau mau belajar organik itu harus serius. Mulai dari teman-teman memahami jangan bertani apa namanya satu jenis saja. Teman-teman harus memahami tanaman-tanaman penolak serangga seperti serai, rosemary, lavender, thyme, dill, daun dill, banyak tanaman-tanaman mint itu penolak-penolak serangga. Teman-teman harus memperhatikan pagar hidupnya seperti apa. Teman-teman harus menanam penangkis anginnya seperti apa. Teman-teman harus mempelajari kandungan nutrisi pupuk organik, pupuk kandang itu. Pupuk kandang sapi itu bagus untuk apa, kalau kandang kambing itu bagus untuk tanaman apa, kalau pupuk kelelawar atau ayam ini bagus untuk apa, itu teman-teman harus benar-benar mempelajari itu. Tapi saya ingatkan jangan terjebak pada kesimpulan-kesimpulan banyak yang beredar itu yang menyesatkan gitu teman-teman, yang meribetkan teman-teman. Jadi secara sederhana itu teman-teman bisa belajar ke orang-orang tua gitu kan. Secara sederhana teman-teman belajar ke orang-orang tua itu biasanya kan orang-orang tua kalau nanam itu ada singkong, ada cabai, ada apa. Terus teman-teman ya itu kan namanya sistem tumpang sari kan gitu. Atau companion plant gitu bahasa kerennya gitu. Jadi tanaman ini saling menguntungkan gitu loh. Kalau ada tanaman ini gitu. Umpamanya tanaman apa namanya tanaman tomat ini ditanam ditanam di dekat rosemary umpamanya. Akhirnya sebenarnya ada apa lalat buah yang mau makan tomat ini, kemudian dia tertolak oleh bunga rosemary ini karena sejenis lalat atau lavender, sejenis lalat itu tidak suka oleh bunga lavender dan rosemary kan gitu. Sejenis nyamuk kan itu sebenarnya lalat buah itu kan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu harus teman-teman ketahui gitu, harus teman-teman pelajari. Dan memang itu berat, tapi efeknya juga bagus gitu. Kalau saya teman-teman ini jujur menggunakan beberapa metode macam-macam gitu. Saya adopsi beberapa metode macam-macam gitu. Macam-macam itu maksudnya biological farming juga saya adopsi gitu. Seperti saya mengendalikan hama ulat gayak di gubis dan lain sebagainya itu menggunakan bakteri gram positif Thuringiensis kan gitu. Itu kita isolat nggak ada ya. Ini 300323 Bacillus thuringiensis media
tepung beras. Nah, ini saya mengembangkan, nah ini ya. Nah, ini Bacillus thuringiensis. Itu jenis bacillus, jenis bakteri yang gitu. Biological farming ya. Pertanian biologikal atau agen hayati. Itu Trichoderma itu agen hayati. Nah, Bacillus thuringiensis ini dia itu adalah agen hayati yang jika terkena ini sistematis, jadi dia itu ada di daun gitu kan, nempel di daun. Ketika ada ulat yang makan, ulat itu akan apa namanya sakit perut kan gitu kan, menginfeksi kan gitu, akhirnya dia mati dalam 3 hari tapi kan gitu. Dan itu cuma berefek pada beberapa serangga, nggak semua serangga atau nggak semua hewan gitu. Tapi serangga yang berdarah putih. Kalau hewan itu yang darahnya merah dia nggak ngefek gitu. Semuanya ulatnya ini dimakan burung, burungnya nggak mati gitu, karena darah burung merah, darah manusia merah. Kalau serangga kan nggak kelihatan darah merah, nggak ada serangga itu atau cacing atau apapun yang kalau ular itu makan gitu aman dia gitu, makan serangga itu. Nah, ini seperti itu gitu. Saya menggunakan itu dan itu efisien menurut saya. Ada lagi Beauveria bassiana, ada. Kalau Beauveria bassiana itu dia jamur apa ya, kayaknya jamur. Sama Beauveria bassiana satunya itu Metarhizium. Metarhizium itu sama dengan Beauveria bassiana, cuma bedanya warna, tapi fungsinya sama. Dia itu kalau totor di tanah atau ulat atau apapun, atau sampai trip apit itu kalau kena Beauveria bassiana tes gitu, dia itu terinfeksi kalau tersentuh Beauveria bassiana itu. Kemudian dia itu akan menjadi mumi, terinfeksi tubuhnya memutih gitu. Kalau Metarhizium hijau warnanya. Nah, ini kalau dicampur dengan bahan kimia, ya nggak bisa. Makanya saya ngomong teman-teman, nggak semua metode pertanian itu dapat digabung gitu. Seperti Trichoderma yang sifatnya jamur, itu kalau kita menggunakan itu ya, terus kita menggunakan fungisida, ya nggak nyambung kan gitu. Kita memberikan jamur, tapi kita membasmi mereka dengan fungisida. Fungisida itu kan jamur, fungisida untuk membasmi jamur. Nah, yang kita berikan itu fungisida kan gitu. Sifatnya fungi-fungian untuk ya nggak matching kan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Terus PGPR kayak gitu, PGPR, terus beberapa bakteri Bacillus, bakteri-bakteri itulah banyak itu. Untuk membantu menyuburkan tanah. Sebenarnya di tanah juga sudah mengandung banyak bakteri, tapi kita bantu dengan konsentrasi bakteri tertentu untuk menyuburkan tanah gitu. Nah, saya menggunakan metode-metode itu dan harus menggunakan pupuk gitu. Oh, umpamanya kalau saya sendiri nih ya, saya bercerita. Umpamanya saya menanam tanaman yang prinsipnya gini, kalau saya memahami pupuk itu, kalau rumput yang ada di bawah-bawah itu N ya. Kalau rumput untuk rumput gitu, untuk hijauan. Ada zat kuning gitu. Kalau akar-akar, ranting-ranting itu fungsinya PK untuk pertumbuhan bunga dan buah. Prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau ada kambing ini yang memakan apa namanya, ada kan kambing etawa gitu kan, memakan ngeramban atau memakan daun-daun atas, daun nangka dan lain sebagainya, itu dia kandungan PK-nya tinggi kan gitu.
daripada kambing yang putih itu yang makan bawah aja. Intinya gitu. Atau sapi perah itu kandungan PK-nya tinggi karena dia ada apa namanya dedak, ada jagungnya, ada gandum, polar itu kan, dia makan itu kan gitu untuk memproduksi susu. Ini lebih baik komposnya, lebih tinggi nilai PK-nya daripada sapi apa? Sapi pedaging kan gitu. Nah, sapi perah itu lebih tinggi umpamanya. Dan prinsipnya hewan besar ini nutrisinya lebih bagus, masih lebih bagus hewan kecil gitu. Jadi kalau sapi ini bagusan mana sapi sama kambing? Bagusan kambing. Bagusan mana kambing sama ayam? Bagusan ayam gitu. Karena lebih kecil dia. Bagusan mana ayam sama kelelawar? Bagusan kelelawar. Bagusan mana kelelawar sama cacing, kascing itu. Bagusan kascing. Nah, sampai di sini paham kan ya? Gitu teman-teman. Jadi kalau saya sih menggunakan metode-metode itu, jadi saya menggabungkan dari beberapa metode. Seperti kalau saya menanam yang dipanen daunnya, itu saya pupuk yang banyak N-nya. Pupuk yang banyak N-nya itu bukan dari sapi perah, tapi sapi pedaging. Kan kalau sapi perah tadi PK-nya tinggi kan gitu. Kalau kambing ya kambing yang putih, bukan yang kambing etawa yang makan atasan. Ranting-ranting daun-daun nangka gitu kan dimakan. Karena saya memanen daunnya seperti selada, kubis dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kita panen buah seperti tomat dan lain-lain, durian, apel itu ya harus seimbang kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini teman-teman bisa memilih sendiri dan teman-teman bisa mempelajari apa yang akan teman-teman pilih. Kalau pilih di kimia, ya udah pelajari kimia. Teman-teman sudah tahu efeknya seperti apa, efek negatifnya, efek positifnya seperti apa, dampaknya seperti apa, seperti itu. Sama dengan organik ini, efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa, baik untuk diri teman-teman sendiri, baik untuk bumi, baik untuk keberlanjutan. Makanya ada istilah gitu. Kalau saya Brutal Farm itu pertanian yang memang saya usahakan berkelanjutan. Berkelanjutan itu saya tidak menolak dari penyakit-penyakit itu, tidak kita tolak keseluruhan ya wes. Intinya gini, ketika kita membunuh satu hewan, dicari apa ya kalau istilahnya mudorot manfaatnya itu loh. Tapi kita itu menyelamatkan tanaman ini kan gitu. Umpamanya ada apit ya, apit itu nempel-nempel bau banyak gitu. Kita bunuh mereka, kita menyelamatkan tanaman ini yang untuk distribusi pangan ya gitu. Kembalinya ke situ gitu loh. Itu yang dimaksud Brutal Farm. Jadi ya memang takdir si ulat ini itu memang mati gitu. Supaya ini keseimbangan alam kan gitu. Itulah keseimbangan alam. Jadi gitu ya teman-teman. Balik lagi. Jadi teman-teman bisa ngulik-ngulik gitu. Apa sih elektrokultur gitu? Apa sih biodinamik? Apa sih itu apa namanya biological farming? Apa sih itu smart farming? Jadi banyak metode di dunia ini, banyak metode-metode yang bisa teman-teman
ambil di sana. Dan jangan lupa bahwa metode yang terbaik itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita yang sudah terbukti di Indonesia itu pertaniannya dulu itu bagus sekali. Hari ini mungkin mengalami penurunan gitu. Jadi kita bukan kembali ke masa lalu, tapi bagaimana kita mengambil nilai-nilai itu, mengaplikasikan pada hari ini, mengaplikasikan pada saat ini gitu, keadaan hari ini, mungkin dunia yang penuh dengan teknologi kan gitu. Jadi nggak ada salahnya bertani dengan Android tapi dengan hitung-hitungan Jawa gitu. Nggak ada salahnya kita membuat sebuah instalasi sinyal penerima frekuensi itu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman kita, atau menggunakan lampu UV dengan teknologi solar panel dan lain sebagainya. Itu nggak ada salahnya kok kan gitu. Yang jelas teman-teman harus tetap berinovasi. Semoga gitu aja teman-teman ya. Semoga channel ini dapat bermanfaat, dan terima kasih sudah mendengarkan dan setia mendengarkan celometan dari saya gitu ya. Dadah.